Dampak yang pertama itu dampak politik. Dampak politik dari pendudukan Jepang di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan penindasan dan pengawasan ketat terhadap gerakan-gerakan politik dan media komunikasi di Indonesia. Jepang melarang penggunaan simbol-simbol nasionalisme Indonesia seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Jepang juga membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengontrol surat kabar, majalah, radio, film, dan pertunjukan sandiwara. Selain itu, Jepang juga membubarkan partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial yang ada di Indonesia. Lalu sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasionalisme Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sipil yang dibentuk oleh Jepang. Pemerintahan sipil ini bertujuan untuk mengelola urusan-urusan sipil di daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Beberapa tokoh nasionalisme yang terlibat dalam pemerintahan sipil ini antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mansur, dan lain-lain. Melalui pemerintahan sipil ini, para pemimpin nasionalis Indonesia dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengurus administrasi negara. Selain itu, Jepang juga mendirikan organisasi-organisasi politik yang bersifat massa seperti Barisan Pelopor atau BP, Gerakan 3A atau GTA, dan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi-organisasi ini dimaksudkan untuk mendukung kepentingan para Jepang, tetapi sebenarnya juga menjadi sarana bagi para pemimpin nasionalis Indonesia untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada rakyat. Lalu yang kedua itu ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari kependudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk kepentingan perangnya. Jepang mengambil alih perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda dan mengubahnya menjadi ladang-ladang produksi komoditas perang seperti gula, jarak, karet, teh, dan kina. Jepang juga memonopoli perdagangan luar negeri dengan menetapkan kurs mata uang yang sangat merugikan bagi Indonesia. Selain itu, Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai romusa atau tenaga kerja paksa untuk membangun proyek-proyek infrastruktur militer seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan benteng-benteng pertahanan. Akibat dari eksploitasi ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, penyakit, kematian, dan kesengsaraan. Lalu sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan industri lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan barang-barang impor akibat blokade ke sekutu. Oleh karena itu, Jepang mendorong rakyat Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk perang, seperti pakaian, sepatu, obat-obatan, bahkan peledak dan senjata. Jepang juga mendirikan beberapa pabrik-pabrik baru di Indonesia seperti pabrik baja di Cilegon, pabrik pesawat terbang di Bandung, dan pabrik museum di Malang. Melalui kegiatan industri ini, rakyat Indonesia dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam bidang teknologi dan produksi. Dampak yang berikutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial dari kependudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan berbagai macam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia.
Jepang mengeksekusi mati atau menginterginar banyak orang yang dicurigai sebagai mata-mata atau pejuang kemerdekaan. Jepang juga memperlakukan rakyat Indonesia dengan tidak manusiawi, seperti menyiksa, memukuli, mengejek, dan merendahkan mereka. Jepang juga memperbudak banyak perempuan Indonesia, sebagian juga pemuasan nafsu atau wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang. Akibat dari kekerasan ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami trauma psikologis dan fisik yang mendalam. Lalu yang berikutnya itu ada sisi positifnya dari kependudukan Jepang. Yang pertama adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan mereka. Jepang membuka sekolah-sekolah baru di berbagai tingkatan melalui dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jepang juga mengajarkan bahasa dan budaya Jepang pada rakyat Indonesia dengan harapan untuk menciptakan kesetiaan dan persaudaraan antara kedua bangsa. Jepang juga membuka rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan baru di berbagai daerah. Jepang juga mengadakan kampanye-kampanye kesehatan masyarakat seperti vaksinasi, sanitasi, dan pemberantasan penyakit menular. Melalui kegiatan pendidikan dan kesehatan ini, rakyat Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu dampak yang berikutnya adalah dampak budaya. Dampak budaya dari kependudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan pembatasan dan penghapusan terhadap budaya barat yang telah berkembang di Indonesia sebelumnya. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan pakaian, musik, film, dan seni barat di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan agama Kristen dan agama-agama lain yang berasal dari barat di Indonesia. Jepang juga melarang penggunaan nama-nama barat oleh orang-orang Indonesia. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menghapus pengaruh barat yang dianggap sebagai musuh oleh Jepang. Adapun sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan dorongan kepada perkembangan budaya lokal di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Jepang menghargai budaya Asia yang memiliki kesamaan dengan budaya Jepang. Jepang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan sastra, seni, musik, tari, dan teater lokal di Indonesia. Jepang juga mendukung pembangunan agama-agama lokal seperti Islam, Hinduisme, Buddhaisme, dan kejawen di Indonesia. Jepang juga mendukung pengembangan nama-nama lokal oleh orang-orang Indonesia. Tujuan dari dorongan ini adalah untuk menciptakan identitas nasional yang kuat bagi rakyat Indonesia. Lalu dampak yang berikutnya adalah dampak militer. Dampak militer dari kependudukan Jepang di Indonesia juga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melancarkan perang melawan sekutu. Jepang membangun banyak fasilitas militer di Indonesia seperti pangkalan udara, pangkalan laut, gudang senjata, dan bunker penjahat pertahanan. Jepang juga merekrut banyak tentara dan sukarelawan dari rakyat Indonesia untuk membantu perang Jepang. Jepang juga melibatkan rakyat Indonesia dalam pertempuran-pertempuran melawan sekutu, baik di dalam maupun di luar negeri. Akibat dari keterlibatan militer ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami banyak korban jiwa dan materi akibat perang. Lalu sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan latihan
dan persenjataan kepada rakyat Indonesia yang menjadi tentara dan sukarelawan. Jepang juga memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rakyat Indonesia yang bekerja dan dalam perang. Jepang juga memberikan dukungan dan bantuan kepada rakyat Indonesia yang terkena dampak perang. Melalui keterlibatan militer ini, rakyat Indonesia dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman baru dalam bidang pertempuran dan strategi. Selain itu, rakyat Indonesia juga dapat memperoleh semangat juang dan nasionalisme yang tinggi untuk pertahanan tanah air. Jadi kesimpulannya itu dari pembahasan yang telah saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam berbagai bidang. Dampak-dampak tersebut memiliki sisi negatif dan sisi positif yang saling bertentangan. Sisi negatifnya adalah bahwa Jepang melakukan eksploitasi, penindasan, kekerasan, dan pembatasan terhadap rakyat Indonesia untuk kepentingan perangnya. Sisi positifnya adalah bahwa Jepang memberikan kesempatan, dorongan, pengalaman, dan penghargaan kepada rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan mereka. Dampak-dampak tersebut menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing.